Seluruh manusia tidak wajib sholat. Seluruh manusia tidak wajib sholat. Apa bukti ayatnya? Mari kita. Macam mana nak turun? Okey, dia kata kamu naik kok tu tadi, sekarang hang turun kok tu. Dia ada dua tau. Naik ke langit ni ada satu turun, ada naik ke langit dan ada satu turun. Jadi kamu naik kok tu, turun kok ni. Okey, saya turun tadi, saya berhenti ambil orang tua tu Allah kata orang tua tu malaikat Jibril. Dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang para sahabat Suluk Sani Channel. Kali ini saya akan membahas yaitu tentang seseorang yang mengaku dirinya itu bertemu dengan Allah dan bertemu dengan malaikat Jibril sampai orang itu sampai naik ke atas, di sana bertemu dengan Allah dan malaikat Jibril. Nah, para sahabat Suluk Sani Channel, ini adalah sesuatu yang sesat dan tidak bisa dibenarkan. Karena akhir-akhir sekarang ya banyak seseorang yang mengaku dirinya sudah ma'rifat, sudah mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga omongan-omongannya itu sangat ngawur. Bahkan orang yang mengaku bahwa dirinya sudah dekat dengan Allah, sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang itu tidak lagi wajib sholat katanya. Inilah yang terjadi. Kalau misalkan seseorang bertorikoh tanpa melalui syariat dulu, menghilangkan syariat, akhirnya ya seperti ini. Banyak kesesatan, bahkan orang itu bisa jindik. Ya, karena sebagian ulama mengatakan bahwa barang siapa yang bertasawuf tapi tidak mengkaji ilmu fikih, maka orang itu adalah jindik. Luarnya Islam tapi dalamnya kafir. Naudzubillahi min dzalik. Oke, sekarang kita lihat ya bagaimana orang ini mengaku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Jibril. Kita lihat videonya. langit tu saya turun dari langit. Okey, Allah kata okey, kamu akan turun. Okey. Macam mana aku nak turun? Aku tak tahu ni. Dialog sama Allah. Macam mana nak turun? Okey, dia kata kamu naik kok tu tadi, sekarang hang turun kok tu. Dia ada dua tau. Naik ke langit ni ada satu turun, ada naik ke langit dan ada satu turun. Jadi kamu naik kok tu, turun kok ni. Okey, saya turun tadi, saya berhenti ambil orang tua tu Allah kata orang tua tu malaikat Jibril. Dia Wah, tuh. Jadi si bapak-bapak tadi itu tadi berbicara bahwa kata Allah kamu naik saja. Jadi seolah-olah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Ya, orang-orang seperti ini emang sudah sangat ngawur. Dia mengklaim bahwa dirinya sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahkan beliau ya dia itu mengaku dia bertemu dengan malaikat Jibril. Kita lanjut lagi. Dia menyamar sebagai orang tua. Kalau dia menyamar jadi besar, aku pun takut. Dia menyamar seperti orang tua, lepas tu saya pun turun. Jadi malaikat Jibril katanya menyamar sebagai orang tua. Kalau misalkan malaikat Jibril berupa asli malaikat Jibril yang sangat besar, maka dia pun akan takut katanya. Saya turun, siang tu saya beritahu saya punya guru. Saya telefon dia semalam saya macam ni. Dia kata okey, terima kasih. Kamu telah sampai. Kamu sampai apa yang kamu nak. Kamu nak tahu siapa Imam Mahdi. Nah, tadi dia bilang, setelah kejadian itu, dia berbicara kepada gurunya, menceritakan tentang kejadian yang dialami. Apa kata gurunya? Oke, kamu telah sampai kepada apa yang kamu mau. Berarti ini guru dan muridnya itu sama. Ya, ini pentingnya kita ketika kita memilih guru. Karena kalau kita salah memilih guru ya gini hasilnya. Dan biasanya orang-orang seperti ini, ya orang-orang yang seperti ini itu tidak mengkaji syariat dulu, tidak mengkaji ilmu fikih dulu, tidak mengkaji ilmu tauhid dulu. Akhirnya seperti ini, ya. Akhirnya seperti ini. Orang-orang seperti ini akan membahayakan kepada orang lain, ya. Ini sungguh membahayakan kepada orang lain.
Bahkan sekarang itu, zaman sekarang itu, banyak orang yang tidak mengkaji syariat, langsung mencapai toriko, langsung baiat toriko. Dan akhirnya orang-orang itu akan berkata, orang yang langsung bertoriko, melakukan tahapan yang langsung ke atas. Orang itu akan berkata, bahwa nanti sholat itu hukumnya tidak wajib bagi mereka, tidak lagi penting yaitu sholat, tidak diperlukan lagi sholat. Karena apa? Karena orang itu telah mencapai derajat yang tinggi, mencapai derajat ma'rifat kepada Allah, jadi sholatnya sudah tidak perlu lagi karena Allah sudah ada di dalam hatinya. Nah, ini orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang zindik, ya, mentiadakan yaitu hukum sholat. Nanti saya akan bahas bahwa ada seseorang yang mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib hukumnya. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan ya, orang tadi itu, ini kalau misalkan dibiarkan akan memunculkan orang-orang seperti itu lagi. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang awam jangan mau tertipu dengan toriko. Jangan mau tertipu dengan hakikat. Biasanya orang-orang yang suka hakikat-hakikatan itu omongannya itu sangat pandai. Ya, sangat pandai. Bahwa Allah itu harus ada di dalam diri kita. Kalau misalkan Allah tidak ada di dalam diri kita, maka untuk apa kita sholat kepada Allah? Kalau kita sholat kepada Allah, tapi di dalam diri hati kita tidak ada Allah, maka kita belum sholat. Ini yang sangat bahaya. Ya, sangat bahaya. Oke, kita lanjutkan lagi ya, apa yang dibicarakannya. Tahu siapa Imam Mahdi? Jadi saya pun Rasulullah ini akan turun ke bumi ini, oke? Dia akan bertukar namanya menjadi Imam Al-Mahdi. Okay? Muhammad Rasulullah ini dia akan bertukar. Oke, dia kata dia akan bertukar nama di akhir zaman. Imam Mahdi ini adalah Muhammad Rasulullah. Imam Mahdi adalah Muhammad Rasul. Ya, ini sangat bahaya. Ya, sangat bahaya lagi. Bahwa orang tadi mengatakan bahwa Imam Mahdi yang nanti akan datang ketika akan terjadinya kiamat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah, sungguh sangat mengerikan. Fenomena kesesatan di zaman sekarang itu sudah menyebar luas, ya. Tapi alhamdulillah berkat adanya media sosial, jadi kesesatan itu diterbukakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita paham mana yang sesat, mana yang tidak. Inilah orang-orang yang mengaku hakikat-hakikatan, yang langsung bertoriko, tidak melakukan syariat dulu, tidak mengerjakan syariat dulu, tidak mengkaji ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhidnya, maka akhirnya seperti ini. Maka dikatakan bahwa orang yang bertasawuf tapi tidak berfikih, tidak mengkaji fikih, maka orang itu akan zindik, ya. Orang itu akan luarnya Islam tapi dalamnya kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika orang-orang tersebut itu yaitu terus mendalami ilmu-ilmu yang seperti itu, ya, membelakangkan ilmu fikih, seakan-akan disebutnya oleh orang-orang tersebut itu adalah ilmu fikih adalah ilmu cangkang, ilmu dohir, ya, ilmu dohir. Yang penting kita harus mengkaji ilmu batin. Maka orang-orang seperti itu akan menganggap bahwa sholat itu tidak diperlukan lagi kalau orang tersebut yaitu sudah mencapai kepada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat bahaya. Oke, sebelumnya saya akan tampilkan lagi bahwa ada seseorang yang mengatakan, ya, ceramah sesat yang mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib. Kita lihat videonya bagaimana. Bertajuk seluruh manusia tidak wajib sholat. Nah, Seluruh manusia tidak wajib sholat. Apa bukti ayatnya? Mari kita simak bersama-sama. Kita buka di dalam surat Al-A'raf. Kita buka bersama di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-162.
Bukti manusia tidak wajib sholat. Bukti manusia Selama tidak ini, wajib. sebelum saya baca ayatnya, selama ini kan seolah-olah kita yang merasa wajib untuk sholat. Nah, selama ini kita merasa wajib untuk sholat, yakni wajib untuk nyembah. Nyembah atau sholat yang bagaimana? Bagaimana mungkin kita bisa sholat? Sementara yang ada, sementara yang wujud, sementara yang hidup di hati kita hanyalah diri manusianya, hanyalah makhluknya, hanyalah ciptaannya, bukan penciptanya, bukan Allahnya yang ada. Maka bagaimana mungkin kita bisa sholat, bisa mengingat Allah, sementara selama ini kita hanya mengingat diri kita sendiri di dalam apapun yang kita kerjakan. Sholat 5 waktunya yang diingat ya diri kita sendiri yang merasa sholat. Di dalam ibadah-ibadahnya yang kita ingat hanyalah kita sendiri yang merasa mampu beribadah. Di dalam melakukan kebaikan amal-amalnya kita ketemu diri kita sendiri yang merasa mampu beramal dan mampu berbuat baik. Semua itu kembali kepada linas. Maka itu bukan sholat, maka itu bukan zikir, maka tak wajib manusia itu sholat. Kenapa? Karena manusia belum ketemu yang disolati. Nah, pertama orang ini mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib. Mari kita lihat suratnya, yaitu surat katanya, kata dia, surat Al-A'raf ayat 162. Silakan kalian buka, ternyata bukan surat Al-A'raf. Ya, tidak ada di dalam surat Al-A'raf mengatakan sholat tidak wajib. Ya, dan yang kedua, bahwa kata dia mengatakan, kalau misalkan di hati kita ketika kita sholat dan di hati kita masih ada makhluk, sifat kemakhlukan di dalam diri kita. Ketika kita Allahu Akbar, masih ada makhluk, ya masih ada dunia di diri kita. Berarti kita itu tidak sholat. Berarti sholat itu tidak wajib. Karena yang wajib itu sholatnya. Kalau kita sholat, di hati kita adalah Allah, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ajaran yang sesat dan menyesatkan. Perlu diingat, kehusuan di dalam sholat itu sangat susah, ya sangat susah sekali. Silahkan Anda mencoba untuk khusyuk di dalam sholat, pasti tidak akan mampu. Yang penting ketika kita sholat, di dalam sholat kita ingat bahwa kita itu sedang sholat. Bahkan Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, ketika kita tidak mampu untuk menghadirkan kepada di hati kita Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sholat, maka hadirkan orang yang alim, atau misalkan taruh guru kita. Ketika kita sholat, kita bayangkan di depan kita ada sosok guru kita yang memperhatikan kita sholat. Nah seperti itu. Karena tidak ada yang bisa mencapai kehusuan di dalam sholat dengan khusyuk yang sebenar-benarnya. Itu sangat susah. Oke, kita lanjut lagi ya. Apa yang diomongkan oleh dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ini bukan surat Al-A'raf ayat 162, tapi ini surat Al-An'am ayat 162. Ya. Udah salah pertamanya juga, udah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebohongannya. Ya. Yang artinya, katakanlah dalam kurung Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah di sini untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Kalau di sini diartikan hidup, sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, seolah-olah kita yang berkuasa atas sholat, seolah-olah kita yang berkuasa atas ibadah, seolah-olah hanya kita yang berkuasa atas hidup, dan seolah-olah kita yang merasa bisa mematikan diri. Tuhannya tidak bisa apa-apa. Ini kalau diartikan untuk Allah. Akan tetapi makna yang sebenar-benarnya, katakanlah Muhammad di sini bukan Nabi Muhammad yang sudah wafat itu. Muhammad di sini maknanya katakanlah wahai seluruh manusia. Nah, itulah kesesatan yang berikutnya. Mengatakan
membawa Al-Quran dan mengatakan bahwa kul di sana itu bukan kepada Nabi Muhammad khitabnya. Padahal kul di sana, lihat di dalam tafsirnya, itu adalah khitabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan orang ini menyimpulkan bahwa sholat itu tidak wajib. Ya, karena apa? Dengan alasan karena di hati kita masih ada dunia ketika kita sholat. Ketika kita sholat, kalau di hati kita masih ada dunia, maka sholat itu tidak wajib. Ini sudah menyimpang di dalam ajaran agama Islam. Bagaimana di dalam kitab Sulam Taufik, bahwa ketika ada orang menafikan au nafa wujubu mujmain alaihi kasolawatil khomsi, sebagian orang-orang yang kafir, yaitu menafikan, mentiadakan sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama, maka orang itu termasuk kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan orang-orang seperti ini tidak jauh dengan orang-orang ahli hakikat-hakikatan. Ya, orang ini pasti ahli hakikat-hakikatan, sehingga ketika kita sudah mencapai hakikat apa yang tadi saya bicarakan, maka sudah tidak wajib sholat. Maka di dalam kitab Kifayatul Azkiya menyebutkan, wa mimman ja'ama anna man sara waliyan wa wasala ilal haqiqati saqatat anhu syari'atu. Dan sebagian orang, yaitu sebagian orang itu ini siapa maksudnya? Sebagian orang yang bodoh, ya, yang bodoh, yang mengaku, ya, yang menyangka bahwa ketika seseorang sudah mencapai menjadi wali dan seseorang itu sudah mencapai kepada hakikat, saqatat anhu syari'atu, maka orang itu tidak lagi wajib melakukan syariat. Nah, ini sekarang sudah banyak yang seperti itu. Ketika seseorang sudah mencapai derajat kewalian katanya, maka sholat itu sudah tidak wajib lagi. Menjalankan syariat sudah tidak wajib lagi. Maka apa? Kata musannif, bahwa dhollun mudillun. Maka itu adalah sesuatu yang sesat dan menyesatkan kepada orang lain. Bahkan kan ada lagi ceramah yang bilang bahwa ketika kita tidak melakukan sholat duhur, ya, tidak melakukan sholat duhur, maka boleh digentikan dengan sodakoh kepada 10 anak yatim. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan saya dan anda semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari akidah-akidah yang menyimpang, ya, dari kesesatan-kesesatan yang sekarang merajalela. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.